Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Delegasi Uni Eropa tercengang, Indonesia pastikan embargo Uni Eropa tak pengaruhi hilirisasi di Indonesia. Jadi memang kebijakan Indonesia untuk stop ekspor nikel ya, untuk proses hilirisasi ini tidak akan dihentikan gitu, walaupun ada embargo daripada Uni Eropa guys. Itu dia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo sahabat bagi-bagi, delegasi Uni Eropa terpojok, Indonesia pastikan embargo Uni Eropa tak pengaruhi hilirisasi. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai? Indonesia akan hadapi, karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan bakunya. Baik yang berkaitan dengan izin-izin, baik yang mungkin berkaitan dengan imigrasi dan lain-lainnya. Karena sekarang masalah-masalah regulasi semuanya sudah kita sederhanakan dan kita permudah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan Undang-Undang Omnibus Law yang telah kita lakukan, ini adalah sebuah reformasi struktural yang dilakukan Indonesia dalam rangka memberikan peluang investasi yang sebesar-besarnya. Mempercepatkan gitu ya kemajuan gitu. Sahabat bagi-bagi, kabar terbaru yang bukan simpang siur saja, tetapi berita yang sudah Mimin analisa ini ternyata begitu membuat kita tercengang. Mulai dari Jokowi yang bersikeras terus mengobarkan Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih maju, dan pernyataan Uni Eropa yang akan terus memojokkan Indonesia untuk menjadi negara berkembang saja. Hal itu akan menjadi puncaknya konflik lagi. Tontonlah videonya sampai habis karena kesalahpahaman kita, itu karena kalian skip videonya terus-terusan, makanya tonton sampai habis. Sahabat bagi-bagi, Jokowi dinilai sukses pacu pertumbuhan ekonomi, lewat hilirisasi nikel. Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat bahwa nilai ekspor nikel selama 9 bulan, atau kuartal 3 tahun ini, meroket hingga 405,4%, menjadi 4,13 miliar dolar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya sekitar 820 juta dolar. Sebagai informasi saja, nilai ekspor nikel mengalami lonjakan yang luar biasa, setelah pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak awal 2020, sebelum larangan ekspor diterapkan. Nilai ekspor nikel hanya mencapai 646,7 juta dolar pada 2017, naik menjadi 790,5 dolar pada 2018 dan 813,2 dolar pada 2019, lalu turun menjadi 808,4 dolar pada 2020. Indonesia dinilai sukses memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi nikel. Langkah tersebut mengundang apresiasi dari banyak pihak. Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA, Anang Kristianto, memuji langkah tegas Jokowi melakukan hilirisasi nikel. Menurutnya, kebijakan tersebut mampu menciptakan daya tambah ekonomi bagi bangsa dan negara Indonesia. Kebijakan tersebut dapat membuat Indonesia menjadi pemain utama dalam industri nikel. Setiap kebijakan yang diambil Jokowi telah diperhitungkan dengan sangat matang, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Saat menggagas kebijakan, Jokowi selalu berpaku pada hasil analisa dan masukan dari seluruh stakeholder yang ahli di bidangnya. Langkah Jokowi tersebut pun diakui berhasil membawa perekonomian nasional tetap stabil hingga saat ini. Sebelumnya, Indonesia memastikan akan mensuplai nikel, bauksit, timah, hingga tembaga untuk kebutuhan dunia. Namun, Jokowi mengatakan, bahan-bahan tersebut akan dikirim dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Kami kaya akan nikel, bauksit, timah, dan tembaga. Kami memastikan akan mensuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia. Jokowi menegaskan dengan sangat keras bahwa hilirisasi nikel yang dilakukan Indonesia sejak 2015 telah memberikan dampak positif untuk masyarakat dan negara.
mulai dari terciptanya lapangan pekerjaan, dan berdampak positif pada ekspor, maupun neraca perdagangan Indonesia. Lapangan pekerjaan juga banyak gitu ya. Sahabat bagi-bagi, yang Mimin sampaikan hal tadi, semua itu pastinya membuat negara Uni Eropa tak senang, hingga ada kemungkinan, Indonesia akan kalah atas gugatan Uni Eropa, di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Sebagai informasi saja, gugatan ini muncul atas keputusan pemerintah Indonesia, untuk melarang ekspor nikel mentah yang berawal pada tahun 2020. Walau begitu, Jokowi mengaku tak gentar, dan menyiratkan untuk tetap mengambil kebijakan, yang menguntungkan dalam negeri. Jokowi dengan lantang mengatakan, tidak perlu takut stop ekspor nikel, kelihatannya kita juga kalah di WTO, tetapi industri kita, akhirnya sudah jadi, kenapa takut, tegasnya. Di tengah keberanian pemerintah yang berkobar, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudi, mengingatkan, kemungkinan kekalahan ini, tetap merugikan Indonesia. Entah itu dalam jangka pendek, mengenai kocek yang harus dirogoh oleh pemerintah, juga jangka panjang yang berkaitan dengan potensi investasi. Tak hanya soal kompensasi implementasi, hasil gugatan WTO, berkorelasi dengan dibukanya kembali keran ekspor biji nikel, ke perusahaan di Uni Eropa. Memang, ada rentang waktu pembukaan biji nikel, bila kemungkinan ini terjadi, tetapi, keputusan ini kemudian akan mempengaruhi daya tarik investasi, di proyek smelter. Lebih dari 50%, penguasaan smelter nikel di Indonesia oleh investor China. Kalau akhirnya ekspor nikel kembali dibuka, mereka bisa menganggap ini blunder. Ini kemudian berpotensi untuk mempengaruhi, ekosistem industri kendaraan listrik, karena, progresnya dia mundur ke belakang. Para investor kendaraan elektrik bisa mundur, dan mencari produsen bahan hilirisasi, nikel yang sudah siap. Menurut Mimin sendiri, banyak manfaat yang telah didapatkan Indonesia, dari implementasi kebijakan hilirisasi, antara lain, menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang usaha. Melalui hilirisasi Indonesia, tidak lagi menjual barang mentah, namun, sudah diolah baik itu produk setengah jadi, maupun menjadi produk akhir. 6 tahun lalu, ekspor kita dari nikel kira-kira hanya 1,1 miliar dolar, sedangkan pada 2021, sudah mencapai 20,9 miliar, lompatannya hingga 19 kali lipat. Dan ini pastinya, Indonesia jauh lebih optimis melakukan hilirisasi, untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju ke depan sana. Walaupun kita tak memenangkan WTO, tetapi kita masih tetap bisa melanjutkan program-program yang sudah direncanakan Pak Jokowi, untuk negeri tercinta ini. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi walaupun gitu ya nantinya gitu kan akan ada embargo daripada Uni Eropa gitu ke atas Indonesia, tapi Indonesia tidak akan stop gitu ya, tidak akan stop melakukan hilirisasi pada bahan mentahnya nih, terutamanya nikel gitu. Sebab memang ada banyak manfaat gitu, manfaat positif hasil daripada kebijakan Indonesia stop ekspor bahan mentah nikel ini gitu ya. Banyaknya lapangan kerja yang dapat disediakan, nilai ekspor yang bertambah, dan yang lainnya lagi. Jadi memang itu memberikan dampak yang sangat positif gitu ya kepada Indonesia dengan adanya kebijakan ini ya, walaupun memang harus menempuh proses yang cukup panjang gitu ya, digugat oleh Uni Eropa sampai ke WTO gitu ya. Tapi ini Indonesia memang tidak akan stop gitu ya, tidak akan stop melakukan hilirisasi terhadap bahan mentahnya ini. Keberaniannya itu memang sangat dikagumi ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.